Halo, assalamualaikum. Balik lagi ke channel Mama Amar. Kali ini aku akan bagikan resep donat cuma pakai 25 sendok makan tepung terigu menghasilkan sampai 31 donat, dan ini lembut banget, akan awet juga, lembutnya sampai berhari-hari. Dan cocok banget untuk acara atau untuk dijual ya. Buat teman-teman yang mau tahu resepnya gimana, dan aku bakal kasih juga trik-trik apa aja biar bikin donatnya nggak gagal. Ikutin terus sampai habis, jangan di skip-skip ya. Pertama-tama, siapkan wadah, masukkan 25 sendok makan tepung terigu. Ini sendok makannya agak munjung dan tidak terlalu peres ya. Aku pakai tepung terigu yang curah. Kalau kalian mau pakai tepung protein tinggi juga nggak masalah, malah lebih bagus. Dan aku saranin juga dicampur dengan protein sedang ya. Dan ini kita masukkan juga ragi setengah sendok makan, lalu sedikit bread improper, dan juga SP. Fungsi SP di sini biar lebih lembut lagi ya untuk tekstur nanti dari donatnya. Masukkan juga 1 kuning telur. Aku pakai yang kuningnya aja. Kalau kalian mau donatnya yang lebih kokoh, aku saranin pakai 1 butir telur utuh ya. Lalu kita masukkan ini kurang lebih 100 ml air. Jadi kalau pakai gelas itu nggak terlalu penuh airnya. Ini kita aduk-aduk. Pokoknya untuk air ini setiap tepung itu berbeda-beda. Buat pemula atau buat yang suka gagal, benar-benar harus diperhatikan dari takaran air ya. Dan kalau bisa menguleninya hanya pakai tangan aja, nggak perlu pakai sendok. Jadi fungsinya biar kita bisa merasakan tekstur dari adonannya. Lalu masukkan 1 sendok makan margarin. Tapi ini 1 sendok makannya tuh banyak banget, jadi mungkin bisa kalau peres itu 2 sendok makan, dan sedikit garam. Lalu ini kita aduk, dan aku terusin menggunakan mixer ya. Nah, tips dari aku dalam membuat donat itu benar-benar kita harus pakai filling. Jadi kalau misalkan adonannya kelembekan, itu kita bisa tambahin lagi tepung terigunya. Jadi tepung terigunya ini harus benar-benar pas biar menghasilkan donat yang bagus, teksturnya juga bagus, dan juga dia akan enak, empuknya enak gitu, nggak empuk yang kosong kopong. Lalu kita masukkan minyak di alas kerja ini biar nggak lengket. Nah, untuk tekstur adonannya aku seperti ini lengket banget untuk adonannya, tapi adonan yang lengket kayak gini itu menandakan nanti donatnya akan beneran empuk. Oke, ini kita ratakan dulu ya, nanti kita bulatkan terlebih dahulu, ditutup sampai benar-benar dia tuh nutup. Fungsinya ialah biar adonan nggak cepet mengembang. Di sini aku nggak pakai proofing dulu ya, jadi langsung ditimbang aja. Kecuali untuk teman-teman yang nggak pakai mixer, itu boleh didiamkan dulu. Aku timbang per adonan 18 gram. Ini kita timbang semua ya sampai 18 gram. Nah, kenapa sih nggak didiamkan dulu? Karena menurut aku kalau misalkan kita diamkan dulu itu nanti untuk proses ngebuletinnya itu bakalan lebih susah, dan dia tuh susah banget mulusnya kalau menurut aku ya. Apalagi untuk orang-orang yang jualan itu kan buat adonan nggak yang kayak seperapat kayak gini kan, langsung banyak. Misalkan aku kalau buat adonan biasanya 1 kilo gitu. Jadi 1 kilo kita buat, nanti selesai kita buat lagi 1 kilo.
Jadi kita nggak perlu diemin dulu ya teman-teman, apalagi buat orang yang buat adonannya banyak. Ini langsung aja. Ini kita bulatkannya harus benar-benar bulat dan mulus ya. Mulus itu penting. Untuk bawahnya itu dicubit, jadi jangan sampai ada yang bolong. Dan saran aku itu dibanting, jadi dia bakalan benar-benar nutup. Ini nggak tahu kenapa pagi ini aku nggak ngebanting itu adonan, jadi pas digoreng itu tadi ada yang bawahnya itu masih bocor. Jadi teman-teman jangan ikutin aku kayak gini ya, jadi teman-teman bisa banting juga ya, biar adonannya itu benar-benar dia ketutup dan nggak ada yang bocor. Ini kita lakukan sampai selesai ya. Kalau misalkan tangannya lengket, aku saranin pakainya minyak sedikit. Jangan pakai tepung ya teman-teman, karena kalau pakai tepung nanti donat yang dihasilkan akan beda teksturnya satu sama yang lain gitu. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan aku sok-sok ngajarin, tapi aku bukan siapa-siapa, cuman ini belajar dari pengalaman aku sendiri aja. Lalu tadi yang sudah dibulatkan itu kita proofing, jadi ditutupi sama plastik, itu sekitar aku tadi 30 menit. Ciri adonan yang udah pas untuk dibentuk itu adalah ketika kita tekan, dia nggak balik lagi ke awal gitu. Jadi dia bentuknya tuh enak, kayak relax gitu. Jadi kalau misal kita tekan, ya udah dia bentuknya seperti yang kita tekan. Tapi kalau misalkan belum siap ditekan, itu pas kita tekan dia bakal balik lagi dan kayak kaku gitu, keras. Nah, teman-teman di sini harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi kita mainnya feeling teman-teman. Kalau misalkan buat donat, untuk orang yang sering buat donat, mungkin ini di skip aja ya trik-trik ini ya, karena pasti udah pada jago-jago semua. Aku cuman kasih tahu buat yang masih suka gagal aja buat donatnya. Mohon maaf ya kalau misalkan sedikit kayak ngajarin gitu. Kita lakukan sampai selesai. Jangan lupa juga setelah ditekan itu ditaruhin atau ditaburin dulu sama tepung, lalu kita letakkan di alas, entah itu plastik atau alas donat atau apapun, pokoknya ada alas. Itu nggak bisa di skip menurut aku, karena kalau misalkan nanti kita angkat buat digoreng, itu kalau kena tangan dia bakalan kempes ya. Nah, nanti setelah selesai semua, ini kan kita proofing lagi. Tips selanjutnya adalah di proofing dengan waktu yang pas. Jadi, taunya gimana sih waktu yang udah pas? Biasanya kalau diangkat itu, adonannya itu kerasa enteng, nggak berat. Jadi pas kita tekan juga, dia nggak yang ambles, nggak yang ngelawan juga gitu. Jadi kurang lebih itu kira-kira 1 jam teman-teman. Kalau misalkan kalian tekan itu udah ngebalik lagi, terusnya diangkat masih berat, itu kalian tambahin waktu lagi ya teman-teman. Pokoknya benar-benar harus pakai feeling itu di tahap yang ini. Kalau misalkan tahap ini salah, biasanya nanti entah donatnya nyerap minyak ya. Kalau overproofing itu dia akan nyerap minyak. Terus juga kadang kalau misalkan kurang proofing itu dia donatnya bantet. Jadi
di tahap ini itu benar-benar kalian harus perhatiin ya. Kita goreng dengan sistem aku biasanya dimasukin langsung balik, terus baru kita diemin dulu, baru balik lagi. Kenapa sih kayak gitu? Biasanya kalau begitu menurut aku sih dia panasnya lebih rata dan hasil donatnya akan lebih ngembang dibandingkan dengan kita taruh aja donatnya terus kita baliknya nanti kalau udah kecoklatan. Itu menurut aku ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian lebih sukanya sekali balik aja itu nggak masalah. Nah, di sini donat aku banyak yang bocor ya teman-teman, karena tadi aku banting, jadi aku kebablasan, nggak tahu kenapa. Udah lama nih nggak buat donat, terus buat donat lagi, jadi kayak lupa gitu. Jadi teman-teman nanti untuk pas ngebuletin itu kalau bisa dibanting atau dipastikan benar-benar kalau itu udah tertutup rapat biar nggak kayak gini ya teman-teman. Itu kalau misalkan minyaknya kayak menggebu-gebu gitu, mendidih, itu biasanya karena ada yang bocor. Kalau misalkan minyaknya tenang itu tandanya adonannya itu ngebuletinnya rapih. Dan mohon maaf untuk suaranya agak belibet-libet karena aku juga baru buat akun. Jadi mohon dukungannya juga buat teman-teman buat dukung channel aku dengan klik like, komen, dan subscribe ya. Dan mohon maaf juga jika suaranya itu kurang enak didengar. Nah, ini udah jadi teman-teman. Hasil donatnya seperti ini, masih banyak yang bocor, tapi aku kasih tips ke kalian seperti tadi biar nggak bocor. Nah, ini donatnya bisa buat dijual 1000-an juga. Ini udah untung karena kita cuma pakai 25 sendok makan aja menghasilkan 31 donat. Kalau kalian mau lebih ekonomis lagi, kalian bisa skip telurnya biar untungnya lebih banyak juga. Atau kalau menurut aku sih ya teman-teman, kalau jual donat itu mending kita kasih topping yang bagus biar harganya bisa up. Oke, segini aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa dukungannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.